semuanya, jadi hari ini saya akan sharing tentang bagaimana penampilan menarik itu berpengaruh ketika kita mencari pekerjaan atau dalam melamar pekerjaan. Nah, sebelumnya saya perkenalan diri dulu, jadi mungkin ada beberapa penonton atau teman-teman yang sudah tahu saya sendiri. Sorry, ini ada typo ya, karena ini saya buat materinya kebetulan 2 tahun yang lalu. Jadi nama lengkap saya Nikade Putri Aryani SPD. Saya seorang lulusan dari perguruan tinggi di bidang teknik informatika, yang dimana saat ini sudah berumur 27 tahun dan sejak 2 tahun yang lalu saya dipercaya sebagai kepala cabang di salah satu kampus vokasi di Singaraja atau di Buleleng. Nah, di sini saya mengangkat tentang apa yang kita persiapkan atau mungkin yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika pertama kali melamar pekerjaan atau mungkin yang sudah pernah melamar pekerjaan. Nah, di sini saya berikan mungkin ada beberapa ya, atau mungkin teman-teman mungkin juga merasakan hal yang sama. Apa sih yang diperlukan? Apakah perusahaan apa yang ingin kita lamar, kemudian dokumen apa saja yang kita perlukan atau kita siapkan. Kemudian mungkin teman-teman juga berpikir, wah saya harus nyiapin CV juga nih, terus gimana ya caranya buat ya, atau kalau misalkan nanti saya keterima, tes apa yang akan saya jalani, atau mungkin bagaimana sih nanti cara saya menjawab pertanyaan ketika interview. Nah, kemudian salah satu juga yang membuat stres mungkin di awal adalah gimana penampilan saya, apa yang saya harus pakai, baju seperti apa dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan apakah penting berpenampilan menarik saat melamar pekerjaan. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman juga sudah bisa menjawab bahwa tentu penampilan sangat penting gitu ya. Karena penampilan di sini adalah hal utama atau hal yang pertama yang dinilai dulu, yang bisa dilihat ibarat kata begitu ya. Karena keterampilan maupun kemampuan kita kan belum bisa dilihat dulu. Sebelum mungkin kita melakukan adanya testing, kemudian kita adanya interview seperti itu. Jadi kita yang penting atau yang paling pertama dilihat itu tentu dari penampilan kita, dari kesiapan kita. Nah, pentingnya penampilan menarik dalam mencari pekerjaan tentu ini memiliki beberapa makna atau arti. Ketika kita sudah berpenampilan menarik, berpenampilan yang baik gitu, apa sih yang dinilai dari kita, nilai apa yang dilihat oleh ibarat kata interviewer atau oleh seseorang yang menilai kita nantinya, yang menerima kita di calon tempat kita nanti ingin bekerja begitu ya. Nah, di sini ada 4 yang saya paparkan, yaitu yang pertama tentu dinilai bahwa kita memiliki sebuah keseriusan dalam melamar pekerjaan tersebut. Jadi kita memang ingin untuk melamar atau ingin mengisi posisi jabatan yang ingin kita lamar gitu. Yang kemudian yang kedua terkait dengan menggambarkan karakteristik seseorang. Nah, mungkin teman-teman juga tahu misalkan kalau teman-teman berpenampilan agak tomboy atau misalkan agak kurang rapi gitu. Nah, dari situ bisa dinilai seperti itu. Jadi penampilan itu juga bisa mencerminkan karakteristik gitu. Kemudian yang ketiga bahwa berpenampilan menarik juga mencerminkan bagaimana kepandaian seseorang seperti itu. Nah, memang ini baru penilaian pertama begitu ya, untuk mengkonfirmasi terkait dengan kemampuan, keterampilan yang kita miliki, tentu adanya seleksi-seleksi lanjutan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir bahwa dalam memajukan sebuah usaha atau bisnis ataupun di dalam perusahaan, tentu seorang karyawan ini menjadi citranya perusahaan juga, sehingga penampilan ini juga ibarat kata menjadi representatifnya sebuah perusahaan tersebut. Nah,
Misalkan contoh sederhananya, mungkin teman-teman bisa sering lihat di perbankan gitu ya, teman-teman sering lihat bagaimana SOP atau standar penampilan dari pegawai-pegawai bank tersebut. Misalkan bisa kita lihat dari tinggi badan, kemudian berat badan yang ideal, kemudian penampilannya juga seperti apa. Nah, di situ teman-teman bisa perhatikan. Jadi memang pegawai atau penampilan pegawai itu merupakan salah satu cerminannya sebuah perusahaan tersebut. Nah, lalu seperti apa? Bagaimana caranya berpenampilan yang menarik begitu ya. Nah, tentu kita harus mengetahui juga di sisi mana nih kelebihan kita gitu ya, dan sisi kekurangannya kita. Jadi sehingga dalam berpenampilan nanti kita bisa mensiasati seperti apa gitu. Oh, saya punya muka yang agak lebar gitu, misalkan nanti di bagian make upnya apa yang harus kita lakukan. Misalkan kita buat shading, atau misalkan kita tata rambut kita seperti itu. Nah, jadi di sana kita bisa mengatur, ibarat kata membuat kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan lah nantinya agar terlihat lebih menarik. Nah, di sini ada beberapa cara yang saya rekomendasikan. Itu yang pertama terkait dengan pakaian terlebih dahulu. Jadi gunakanlah pakaian yang sopan dan rapi. Nah, ini tentu ibarat kata pakaian yang sopan, yang rapi itu tentu yang membuat nyaman kita, tidak terlalu ketat misalnya. Jadi yang sopan gitu ya. Terus jangan terlalu juga yang terlalu terbuka gitu, sehingga nanti ketika adanya seleksi atau tes, baik itu misalkan adanya interview ataupun tes tulis, itu uh, tidak akan membuat nyaman gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan riasan wajah. Nah, riasan wajah ini kita buat dengan riasan yang natural gitu, jangan terlalu berlebihan. Misalkan yang seperti kita pakai eyeshadow warna biru gitu ya, atau warna hitam gitu. Nah, jangan juga seperti itu ya. Nanti takut nanti ya yang menginterview kita atau kaget nanti melihat kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu salah satu yang paling penting dalam penampilan itu adalah bau ya. Bau ini ada beberapa terkait dengan bau kaki, bau badan, bau mulut. Nah, hal-hal yang seperti itu tentu harus kita jaga sekali ya, karena itu memberikan, yang tadi saya bilang, memberikan rasa nyaman gitu ya, baik dari untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kita gitu. Kemudian yang keempat tentu menjaga berat badan ya. Kita dalam menjaga berat badan ini tentu berkaitan juga dengan kesehatan begitu ya. Jadi kita harus menjaga berat badan kita supaya ya proporsional, lebih ideal begitu, sehingga nantinya juga akan lebih memiliki penampilan yang menarik gitu. Tapi bukan berarti yang lebih berisi gitu nggak memiliki penampilan menarik gitu. Tapi ketika kita lebih proporsional, ketika kita misalkan memiliki ukuran yang lebih bagus gitu ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa kita sebagai karyawan nantinya di sebuah perusahaan adalah representatifnya dari perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, dan tentu dari proporsional tersebut sebenarnya kita juga menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin karena online jadi agak mager gitu ya, mungkin lebih perbanyak juga olahraga, jadi supaya tetap menjaga tubuh kita ini menjadi sehat gitu. Kemudian yang terakhir yaitu tentu kita harus percaya diri dan tersenyum tentunya kepada orang-orang di sekitar kita atau di lingkungan kita yang kita temui gitu ya. Jadi senyumnya itu juga ya sesuai dengan porsinya gitu ya, jangan berlebihan juga karena akan memberikan kesan yang tidak baik juga. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam berpenampilan ketika kita mencari pekerjaan apa saja. Nah, yang pertama tentu kita harus mencari tahu dulu perusahaan yang ingin kita lamar. Nah, jika nantinya diterima, pekerjaan apa yang nanti kamu kerjakan atau job desk apa nanti yang kamu kerjakan, itu juga penting untuk kamu ketahui seperti itu ya. Dan dalam mengenal perusahaan ini juga sangat penting, teman-teman harus tahu at least misalkan bergerak di bidang apa,
seperti apa mungkin nantinya budaya kerja di sana, aturan dan lain-lain. Itu juga harus nanti dicari tahu begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan syarat dari lowongan pekerjaan yang ingin kamu lamar. Nah, mungkin di sana akan ada persyaratan seperti misalkan menguasai IT atau komputer gitu ya, mungkin menguasai bahasa asing. Kita bisa siapkan dengan bukti-bukti sertifikasi atau sertifikat yang kita miliki, baik itu dari segi pelatihan yang kita pernah ikuti atau misalkan dari kursus yang kita pernah ikuti. Nah, dari sana bisa dilengkapi dokumen-dokumennya sesuai dengan persyaratan lowongan pekerjaan yang ingin kamu lamar begitu ya. Nah, yang ketiga juga tentu kita harus memenuhi undangan seleksi perusahaan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah diinfokan. Jadi ketika kamu sudah melamar, ingat nomor, baik itu nomor HP maupun nomor WhatsApp ataupun alamat email itu pastikan memang aktif, dan ingat dilakukan pengecekan secara berkala. Kadang memang ada beberapa perusahaan yang ketika kita lamar mungkin responnya cepat begitu ya, ataupun mungkin akan dikabari barang 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Nah, tentu ketika sudah aktif semua baik nomor HP, WA, dan email itu kita juga bisa mengecek secara berkala dan bisa memenuhi panggilan seleksi dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, yang keempat juga saat tes interview jangan berpura-pura dan jadilah diri sendiri. Nah, ini juga jadi kita tentu yang seperti di awal saya bilang bahwa kita penting untuk mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, sehingga dari sana kita akan sudah bisa mempersiapkan seperti apa tes seleksi atau dalam wawancara tersebut gitu, sehingga kita bisa memaparkan profil kita ataupun menjawab pertanyaan dari interviewer dengan baik, dengan penyampaian dan pemahaman nantinya yang gampang diterima oleh interviewer seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, percaya diri boleh, namun jangan terlalu tinggi hati begitu ya. Jadi ibarat kata nih ya, teman-teman yang baru lulus misalkan atau fresh graduate seperti saat ini, jadi ketika melamar pekerjaan yang pertama tentunya harus dicoba dulu ya. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Dan jangan dulu mudah mempersepsikan bahwa saya nggak mau di sini, saya nggak mau di sini gitu ya. Kenapa? Karena belum tentu loh kamu melamar di sana terus kamu diterima gitu ya, belum tentu juga. Jadi dari setiap proses tersebut kita harus mencari pengalaman-pengalaman dan mengetahui kekurangan yang kita miliki dari sana. Misalkan seperti saya dulu hampir 5 tahun yang lalu begitu ya, saya melamar pekerjaan itu naruh lamaran sampai 10 lamaran, 15 lamaran, tapi ternyata nggak ada yang dipanggil. Dan dari sana juga saya berpikir bahwa ternyata mencari pekerjaan itu seperti ibarat kata mencari jodoh gitu ya. Jadi kalau misalkan memang belum direstuin sama Tuhan, itu kayak memang belum ketemu jodohnya gitu. Tapi ketika sudah kita tahu gitu Tuhan akan merestui kita di mana, sekali melamar kita akan lancar, mulus jalannya begitu ya. Jadi teman-teman untuk fresh graduate ataupun yang lainnya sebisa mungkin setiap ada kesempatan selalu coba begitu ya, lalu coba lamar dan ingat selalu mempersiapkan diri dengan baik tentunya, do the best juga, dan ingat lakukan juga persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Nah, beberapa tips terkait dengan penampilan tentunya dalam melamar pekerjaan. Yang pertama, yang di sini saya rekomendasikan terkait dengan gunakanlah warna baju ini, baik itu biru, hitam ataupun putih. Nah, di sini tentu memiliki beberapa makna. Jadi terkait dengan warna biru ini bisa dinilai bahwa orang tersebut bisa bekerja dengan tim. Kemudian kalau warna hitam ini memiliki jiwa kepemimpinan, ataupun warna putih. Jadi kalau putih ini terlihat orang yang terorganisir seperti itu. Namun ini rekomendasi ya, jika misalkan dari segi penampilan atau pakaian atau warna baju itu tidak ditentukan oleh perusahaan yang ingin kita lamar ketika kita ingin mengikuti seleksi gitu ya, karena akan berbeda juga kondisinya tergantung nanti
Kalau misalkan kita tahu ketika kita misalkan melamar CPNS gitu ya, ketika kita melakukan tes seleksi kan sudah ada aturan-aturannya seperti apa, seperti itu. Jadi kita harus ikuti. Namun jika tidak ada, teman-teman bisa melakukan rekomendasi yang saya berikan begitu. Yang kedua, hindari pakaian jeans atau casual lainnya. Kenapa? Karena dari pakaian tersebut tercermin bahwa teman-teman terlihat santai begitu ya. Jadi seperti di awal bahwa penampilan ini merupakan kesan yang bisa dilihat oleh ibarat kata interviewer kita nantinya dan dinilai keseriusan kita di sana. Nah, yang ketiga, hindari pakaian yang ketat atau kedodoran. Nah, tentu ini terkait dengan pakaian yang nyaman, sopan gitu ya. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu kedodoran juga karena nggak akan bagus juga tentunya. Nah, jadi berikan kesan yang rapi lah gitu ketika penampilan kita dalam melakukan tes seleksi. Nah, kemudian pakailah make up atau aksesoris secukupnya ya. Jangan terlalu berlebihan dan jangan juga terlalu polos begitu ya. Mungkin kita bisa gunakan anting gitu ya. Ataupun misalkan kita gunakan cincin ataupun gelang gitu aja. Jangan terlalu juga yang berlebihan sekali. Nah, kemudian pastikan rambut rapi. Misalkan kalau teman-teman punya rambut yang pendek begitu ya, pastikan juga tertata dengan rapi gitu, jadi tidak berantakan. Ataupun misalkan punya rambut panjang, itu juga ditata dengan rapi. Kemudian gunakan alas kaki formal. Nah, tentunya kalau sudah ibarat kata pakaian kita dari baju, rambut, hiasan sudah bagus gitu formal, dan ingat alas kakinya nih juga harus pakai sepatu yang formal gitu ya. Jangan juga yang santai, buat kita pakai yang formal namun juga nyaman gitu. Nah, kemudian untuk yang ibarat kata minus atau ada silinder gitu ya matanya, mungkin bisa diganti dulu kacamatanya dengan soft lens, sehingga ini bisa menjadi alternatif dan terkesan juga bisa lebih natural. Soft lensnya mungkin bisa dipilih dengan warna bening seperti itu ya. Kemudian pakailah parfum secukupnya. Nah, tadi terkait dengan bau juga, tentu bau tidak sedap itu agak mengganggu. Bau yang terlalu sedap juga tentu mengganggu ya. Jadi teman-teman gunakanlah pewangi atau parfum secukupnya saja seperti itu. Kemudian bawalah perlengkapan darurat. Nah, perlengkapan darurat ini juga sangat penting ya. Misalkan terjadi sesuatu, hal-hal yang di luar kendali kita gitu, tiba-tiba luka, atau misalkan tiba-tiba kita ibarat kata ada lepas kancing baju dan lain sebagainya, itu alat-alat kecil-kecil, perintilan-perintilan itu bisa disiapkan sebagai alat jaga-jaga kita gitu. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan atau saya sharingkan terkait dengan berpenampilan yang menarik ketika melamar suatu pekerjaan. Nah, mungkin kalau teman-teman punya sharing terkait dengan mungkin penampilan yang menarik, atau mungkin teman-teman punya cerita seru terkait ketika misalkan melakukan tes seleksi ataupun interview, teman-teman bisa langsung komen di bawah gitu ya. Komen di bawah, nanti jika ada waktu saya akan open Q&A untuk menjawab atau memberikan feedback lah seperti apa pengalaman teman-teman yang sudah dilakukan atau sudah pernah terjadi dengan teman-teman begitu. Jadi saya harapkan semoga dengan adanya sharing singkat ini bisa membantu juga kepada teman-teman yang baru pemula atau fresh graduate yang ingin mencari pekerjaan dan masih bingung terkait dengan penampilan yang harus disiapkan. Nah, segitu saja mungkin dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam.